Hai, ini adalah video pertama saya. Sebelumnya, perkenalkan, saya Ibnu Rafiq. Tujuan saya membuat channel ini untuk sekedar sharing berbagai hal yang berkaitan dengan profesi dokumen kontrol, beserta teknologi yang digunakannya. Lalu, kita mau bahas apa sih di video ini? Nah, yang pertama, kita akan kenalan. Apa itu sebenarnya dokumen kontrol? Lalu kedua, apa yang dikerjakan oleh seorang dokumen kontrol? Yang ketiga, di mana kita bisa menemukan profesi atau posisi dokumen kontrol. Yang empat, posisi seorang dokumen kontrol di sebuah perusahaan atau company. Lalu, apa itu sebenarnya dokumen kontrol? Ini definisi dokumen kontrol. Dokumen kontrol adalah profesi manajemen dokumen yang tujuannya untuk menerapkan prosedur dan praktik yang dikendalikan untuk pembuatan, peninjauan, modifikasi, penerbitan, distribusi, dan aksesibilitas dokumen. Jadi, dokumen kontrol adalah serangkaian tindakan yang diambil untuk mengatur persiapan atau preparation, peninjauan atau review, persetujuan atau approval, rilisnya dokumen, distribusi, akses, penyimpanan, keamanan, perubahan-perubahan atau revisi, penarikan atau pembuangan dokumen yang sudah tidak berlaku. Jadi hampir semua tentang dokumen. Lantas, apa sih yang dikerjakan oleh seorang dokumen kontrol? Yang dikerjakan seorang dokumen kontrol yang pertama adalah penomoran dan identifikasi dokumen. Jadi, selama saya menjadi sebagai dokumen kontrol di sebuah kontraktor, biasanya saya under tim atau departemen engineering. Jadi, kebanyakan saya mengurusi dokumen engineering. Yang pertama, kita memberikan penomoran dan identifikasi. Jadi, setiap project itu memiliki prosedur numbering dokumen yang berbeda-beda tergantung dengan tipe projectnya apa, begitu. Jadi, untuk dokumen engineering sendiri itu bisa sampai ratusan bahkan ribuan, tergantung besar atau kecilnya sebuah project yang sedang dikerjakan. Jadi di situ kita identifikasi dokumen tersebut masuk ke dokumen apa, spek atau kalkulasi atau datasheet, serta memberikan penomorannya beserta registrasinya. Kemudian setelah kita memberikan penomoran dokumen, originator atau seorang engineer itu akan memproduce dokumen atau sebuah drawing untuk disiapkan disubmit ke owner untuk proses review. Nah, sebelum proses review tersebut, kita proses submit ke owner harus melalui seorang dokumen kontrol. Jadi, seorang engineer memberikan sebuah dokumen atau drawing ke dokumen kontrol untuk diperiksa kualitas atau produk dokumen tersebut sesuai dengan template atau numbering, sesuai dengan yang sudah disetujui, penomoran dan form atau template dokumen yang sudah disetujui. Lalu setelah dokumen itu disubmit ke owner dan mendapatkan sebuah balasan atau feedback dalam bentuk komen atau approval, dokumen tersebut akan diarsipkan oleh seorang dokumen kontrol untuk disimpan serta untuk ditindaklanjuti apakah dokumen sudah melalui step-step dokumen yang seharusnya. Jika belum, maka harus direvisi atau
disubmit kembali untuk persetujuan dengan owner. Lalu setelah dokumen itu sudah approval atau sudah mendapat persetujuan dari owner, dokumen tersebut kita sharing atau kita distribusikan kepada pihak-pihak kepada departemen terkait seperti departemen procurement atau departemen construction. Jadi dokumen engineering yang sudah mendapatkan approval itu biasanya menjadi basis untuk menjadi dasar untuk melakukan PO atau dasar untuk pembelian barang di pihak procurement atau menjadi dasar untuk pekerjaan di lapangan tim construction. Lalu apalagi membuat laporan progres status dokumen. Jadi setiap dokumen yang dikerjakan oleh tim kita, tim engineering kita melakukan record atau summary-kan semua dokumen yang sudah dikerjakan sesuai statusnya dan untuk menjadi evidence nantinya sebagai untuk dilakukannya pembayaran atau invoice. Jadi dokumen-dokumen yang telah dikerjakan itu menjadi evidence dan menjadi yang sudah mendapatkan approval atau mendapat review dari owner itu ada progresnya dan bisa untuk ditagihkan. Lalu di mana kita bisa menemukan profesi dokumen kontrol. Nah, kita bisa menemukan dokumen kontrol di perusahaan bidang. Yang pertama itu engineering and design. Jadi engineering and design itu produknya kebanyakan dokumen dan itu yang menggunakan jasa engineering design itu dokumen yang dihasilkan itu bisa mencapai ratusan bahkan ribuan. Nah, saya sudah cukup lama dokumen kontrol ini di bawah Departemen Engineering Design. Lalu ada di bidang construction. Nah, kalau untuk di bidang construction ini biasanya dokumen kontrol mengurusin atau mengerjakan dokumen-dokumen hasil pekerjaan di lapangan seperti inspeksi, penerimaan material, itu di-keep dan di-keep oleh seorang dokumen kontrol serta mungkin sampai bisa diprogreskan oleh project control. Nah, lalu ada juga yang di bidang manufacture. Oke. Lalu posisi dokumen kontrol di sebuah perusahaan itu bagaimana? Nah, biasanya untuk selama saya bekerja sebagai dokumen kontrol, kebanyakan saya masuk ke dalam departemen engineering. Jadi saya mengurusin semua dokumen-dokumen engineering, mulai dari list dokumennya, kita submit dokumennya, terus kita terima, kita summary-kan, kita laporkan progresnya, apakah dokumen itu sudah approve, apakah dokumen itu bisa digunakan di lapangan. Dan saya sempat juga menjadi dokumen kontrol di bawah under QC. Kalau under QC biasanya kebanyakan kita bekerja di lapangan, di site. Jadi aktivitas QC di lapangan kita merecord atau kita menyimpan report-report tersebut. Karena nantinya report-report tersebut yang akan kita gunakan sebagai evidence saat melakukan penagihan ke owner. Begitu. Nah, cukup. Mungkin sekian yang bisa saya sharing di video pertama saya ini. Mungkin nantinya kita akan bahas beberapa hal-hal yang berkaitan lagi dengan dokumen kontrol lainnya. Sekian dari saya. Bye-bye.